oleh anugerah-Mu, ampunilah oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Selamat sore ibu-ibu PKP GPE Bekaris yang terkasih, yang Tuhan Yesus kasihi. Sekarang kita berjumpa lagi di dalam ibadah PKP pada sore hari ini, di mana saya yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kita dimanapun kita berada dan dalam segala situasi. Baiklah, kita akan memulai ibadah pada sore hari ini. Sebelum beribadah, kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan siapkan Alkitab kita untuk kita belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Baiklah, ibu-ibu sekalian, mari kita bersaat teduh. Baik ibu-ibu, setelah bersaat teduh kita akan memuji Tuhan dalam lagu pembuka. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 9, bait yang pertama. Kidung Jemaat 9, bait yang pertama dengan judul Puji Hai Jiwaku, Puji Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Ibu-ibu, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sepanjang hari ini dalam segala kegiatan kami, Engkau telah memampukan kami untuk kami menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami selaku ibu rumah tangga, selaku istri, selaku juga pekerja. Terima kasih Bapa, pada sore hari ini Kau kumpulkan kami di rumah kami masing-masing dan kami boleh berjumpa secara online untuk kami beribadah kepadamu. Bapa di surga, pada sore hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Bapa-Mu hadir di dalam ibadah kami pada sore hari ini. Dan biarlah melalui Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerti dan memahami maksud dan perintah-Mu bagi kami melalui firman yang akan kami baca pada sore hari ini. Ya Bapa, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik ibu-ibu sekalian, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil sesuai dengan SBU pada sore hari ini dari Amsal pasal 23, Amsal 23 ayat 19 sampai 21. Ibu-ibu dapat mempersiapkan Alkitab.
masing-masing dan saya akan membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Ibu-ibu sekalian, pada ibadah minggu, kita sudah belajar firman Tuhan dari Amsal 23 ayat yang ke-12 ya, yaitu arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan, di mana Amsal tersebut itu adalah didikan bagi anak-anak. Nah, ibu-ibu sekalian, saya akan mengupas tentang Amsal bacaan kita hari ini. Kitab Amsal ini tidak hanya berbicara tentang sejarah, hukum, atau kehidupan keagamaan Israel. Kitab Amsal memberikan gambaran tentang pengajaran praktis dan petunjuk untuk dilakukan di dalam keluarga, di sekolah, di lingkup istana, kehidupan di jalan, di kantor, di toko, maupun di rumah. Jadi secara umum, Amsal-amsal ini juga memperlihatkan bahwa tindakan-tindakan tertentu selalu menghasilkan akibat-akibat tertentu. Nah, ibu-ibu sekalian, tema penting dalam kitab Amsal adalah pemikiran bahwa orang yang bertindak bodoh atau yang melakukan kejahatan akan dihukum. Artinya orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan atau ketetapan Tuhan dan nasihat Tuhan akan merasakan akibatnya. Tetapi orang benar atau orang bijak yang mentaati pengajaran Allah akan diberi kesehatan dan kekayaan oleh Tuhan. Ibu-ibu sekalian, penulis kitab Amsal selain Salomo juga ada ditulis oleh sekumpulan orang bijak. Dan orang bijak ini atau ucapan bijak ini berasal dari Salomo dan para penulis lainnya itu tertulis dalam Amsal 22 ayat 17 sampai Amsal 24 ayat 34 yang dengan perikop tertulis Amsal orang bijak. Jadi selain Raja Salomo, ada beberapa atau sekumpulan orang-orang bijak yang menuliskan Amsal-amsal seorang bijak. Jadi ibu-ibu sekalian yang terkasih, kalau berbicara tentang bacaan kita hari ini, yaitu pada ayat 20 yang mengatakan, janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Nah, kita akan belajar mengupas dulu apa sih yang dimaksud dengan peminum anggur, ya. Peminum anggur menurut beberapa penelitian mengatakan dampaknya terlalu banyak minum anggur itu menyebabkan depresi. Depresi, kita bisa depresi bila kita menenggak minuman beralkohol. Beralkohol yang terlalu banyak. Minuman beralkohol pada awalnya saja perasaannya lebih baik. Namun, tubuh memecah zat kimia yang ada di dalam alkohol. Dan hal ini membuat kestabilan dalam otak terganggu. Jadi bila terlalu banyak, kita akan menjadi depresi karena kestabilan otak terganggu. Dan yang kedua, dampak yang kedua adalah kegemukan. Studi menunjukkan asupan alkohol yang terlalu banyak dapat mengakibatkan faktor risiko diabetes. Karena alkohol merupakan sumber kalori yang sangat tinggi. Itu kata para ahli yang meneliti. Lalu dampak yang ketiga akan menyebabkan kehilangan memori dan demensia. Apa itu? Kehilangan memori dan demensia, yaitu kacaunya otak
sehingga membuat tubuh kehilangan ingatan jangka pendek, serta masalah kognitif jangka panjang. Dan dampak yang keempat adalah menumpuknya lemak di liver. Tugas hati atau liver adalah memetabolisme nutrisi dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Terlalu banyak minum alkohol membebani hati. Dan dampak yang kelima adalah menyebabkan stroke. Sebuah studi menemukan pria yang mengonsumsi lebih dari 6 kali dalam sehari atau wanita yang minum lebih dari 4 kali memiliki risiko stroke hampir 40% lebih tinggi dibanding mereka yang tidak pernah minum alkohol. Nah, itu adalah dampak terlalu banyak minum alkohol. Sekarang dampaknya bila terlalu banyak makan daging akan menimbulkan keringat berlebih. Makan daging akan membuat tubuh jadi panas dan membuat tubuh lebih berkeringat. Dan bila kita keringat berlebih akan menimbulkan bau badan. Itu dampak yang kedua. Dan dampak yang ketiga adalah merasa cepat lelah. Kenapa kita bisa cepat lelah? Ketika kita mencerna daging tersebut, tubuh memindahkan aliran darah ke usus untuk membantu memprioritaskan proses itu, yang berarti mengalihkannya dari area lain dari tubuh. Jadi diperlukan asupan darah yang cukup untuk memproses daging yang masuk ke dalam tubuh kita yang terlalu banyak. Semakin banyak daging, semakin banyak darah yang diperlukan. Nah, akhirnya akan memunculkan rasa mengantuk dan terkadang mengantuk akhirnya kita akan menjadi kepingin tidur. Dan dampak yang keempat adalah pencernaan kita akan terganggu. Karena ketika kita pencernaan memproses daging, dibutuhkan kerja keras yang ekstra. Dia membutuhkan kerja keras yang ekstra, artinya akan mengakibatkan pencernaan yang buruk yang dimana kita bisa menderita sembelit atau diare. Dan yang keempat adalah dehidrasi. Karena apa? Semua protein dalam makanan yang kaya daging adalah dibutuhkannya banyak air dalam tubuh untuk memprosesnya, sehingga mengakibatkan tubuh dehidrasi. Dan banyak daging adalah bahaya untuk diet. Dan yang berikutnya adalah meningkatkan risiko kanker atau kardiovaskular. Nah, ibu-ibu, itu adalah akibat dari terlalu banyak minum anggur dan terlalu banyak makan daging. Dan ajaibnya dari sini kita dapat melihat bahwa firman Tuhan mengatur seluruh kehidupan manusia termasuk minum dan makan. Jauh sebelum penelitian para ahli dilakukan, firman Tuhan sudah menyatakan, sudah tertulis dalam Alkitab bahwa makan dan minuman yang berlebih tentu akan mengakibatkan metabolisme tubuh menjadi terganggu. Nah, ibu-ibu sekalian, ini adalah dalam ayat 20 dan 21. Dan dalam ayat 19 itu menghimbau kita sebagai anak Allah untuk kita mendengarkan firman-Nya. Kita mempergunakan telinga kita untuk mendengar. Di mana tertulis dalam ayat 19, "Hai anakku, dengarkanlah. Bila kita mendengar, kita akan menjadi bijak. Bila kita bijak, tentunya orang-orang bijak itu adalah orang yang tahu keputusan apa yang harus diambil sebelum melangkah. Orang bijak akan memilih jalan yang menuju kepada berkat, kebahagiaan, bahkan kekayaan. Kita tinggal memilih, kita menjadi orang bijak atau orang bodoh. Sebaliknya, orang bodoh akan memilih jalan yang salah, yang pada awalnya akan terlihat enak, nyaman, tapi di ujung perjalanannya akan mendapatkan hal yang tidak enak, yaitu hal-hal yang disebabkan oleh akibat dari pelanggaran yang dilakukan. Nah, orang bodoh
akan menerima akibatnya. Nah, begitu juga ibu-ibu sekalian, firman ini sebelum kita bagikan kepada anak-anak kita, biarlah anak-anak yang kita dititipkan oleh Allah itu tidak lagi anak-anak yang masuk kategori anak-anak bodoh, tetapi adalah anak-anak bijak. Karena anak-anak yang bodoh yaitu anak-anak yang tidak belajar firman Tuhan, yang tidak taat, dan yang tidak belajar hikmat ketika mereka masih kecil. Ketika mereka muda, mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa yang bodoh, artinya yang tidak hidup menurut ketetapan Allah. Nah, ibu-ibu terkasih, kita tentu tidak menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bodoh. Tapi kita menginginkan anak-anak kita adalah anak-anak yang bijak. Namun sebelum kita membagikannya kepada anak-anak kita, ataupun anak-anak keponakan, ataupun cucu kita, tetapi terlebih dulu kita harus melakukan firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengajarkan kita tidak boleh masuk dalam pergaulan yang buruk, karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita berada di tengah-tengah dalam ayat 20, janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Walaupun kita tidak minum alkohol ataupun kita tidak terlalu banyak makan daging, tapi bila kita ada di dalam lingkungan pergaulan yang buruk, kita akan merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, ibu-ibu sekalian, bila kita tidak menjaga tubuh yang Tuhan sudah berikan bagi kita, di mana tubuh kita adalah bait Allah, kita tentu akan merasakan akibatnya. Karena itu, peliharalah tubuh yang diberikan oleh Allah, mata yang lengkap, telinga, mulut, tangan, kaki, semua yang kita punya, yang kita miliki, itu adalah pemberian Allah. Kita harus memeliharanya, karena tubuh kita adalah investasi yang harus kita pelihara. Ibu-ibu sekalian, marilah jangan kita sia-siakan hidup pemberian Tuhan agar masa tua kita bahagia. Karena itu, biarlah kita memusatkan, tujukanlah hati kita ke jalan yang benar. Yang benar menurut Tuhan, tertulis semua di dalam Alkitab. Seperti tadi kita baca, jauh sebelum para ahli meneliti kenapa terlalu banyak minum anggur, apa dampaknya? Terlalu banyak makan daging, apa dampaknya? Alkitab sudah lebih dulu menyatakan. Nah, karena itu, ibu-ibu sekalian, baiklah kita menjadi teladan bagi keluarga kita, bagi suami, bagi anak-anak, bagi cucu, bagi keponakan, bagi semua orang yang kita jumpai dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan. Perbuatan yang hari ini kita belajar melalui firman Tuhan adalah agar kita tidak lagi makan sembarangan ataupun minum yang sembarangan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus memasak sendiri makanan dan minuman yang akan kita nikmati. Kita harus menjaga kebersihannya, menjaga kualitas masakan kita, makanan kita. Untuk apa? Agar kita terhindar dari virus yang mematikan. Tapi yang terpenting adalah untuk kesehatan keluarga kita, untuk kesehatan kita juga, dan bagi keluarga kita. Tentunya ibu-ibu boleh-boleh saja kita beli di luar, atau kita pesan online, atau kita beli dengan tetangga kita yang kita tahu bahwa dia memproses makanan dan minuman yang dijualnya dengan sebaik-baiknya dan dengan kebersihan yang terjaga. Nah, baiklah ibu-ibu, marilah kita menjadi teladan bagi keluarga kita, bagi
anak-anak kita, bagi semua orang yang kita jumpai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan bersatu teduh setelah firman Tuhan. Ibu-ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk persembahan. Kita akan mempersiapkan uang persembahan kita. Sebelumnya, sebelum mengumpulkan uang persembahan, kita akan menyanyi dari kitab Bakti 86, bait yang pertama dan yang kedua. Aku bersyukur Allah sumber hidupku. Aku bersyukur Allah sumber hidupku. Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Ibu-ibu sekalian, kita akan masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat, di mana di doa syafaat pada hari ini kita akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari kita satukan hati kita masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Bapa di surga, pada sore hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk kami makan dan minum secara tidak berlebihan dan dengan secara secukupnya, agar kami tidak merusakkan tubuh yang sudah Tuhan berikan bagi kami, agar kami menikmati masa tua kami dengan bahagia, agar kami tidak menimbun penyakit dari masa-masa saat ini Bapa, sehingga ketika kami lansia, ketika kami tua, kami tidak menimbun segala macam penyakit yang akan menyusahkan kami sendiri. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman ini boleh juga menjadi patokan atau pedoman dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan suami kami, anak-anak kami, keponakan-keponakan kami, cucu-cucu kami, orang tua kami dimanapun mereka berada. Bapa di surga, kiranya Bapa mau menyertai keluarga kami masing-masing. Biarlah keluarga kami ya Bapa boleh senantiasa menjalankan perintah dan ketetapan Tuhan yang boleh kami baca dalam Alkitab, yang kami baca setiap hari. Bapa di surga, terima kasih. Pada sore hari ini Bapa, kami juga sudah mengumpulkan uang persembahan. Kiranya Bapa mau memberkati uang yang tidak sebanding dengan berkat yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Persembahan yang kecil ini Bapa, biarlah untuk menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah uang persembahan yang kami kumpulkan ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami, dan juga untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, berkati kami semua yang sudah memberikan persembahan Bapa. Biarlah persembahan ini kami kumpulkan dari hati yang tulus, ikhlas, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, pada sore hari ini juga kami mau berdoa untuk gereja kami GPIB Karis. Bapa, berkati dari Ketua Majelis Jemaat kami, Bapak Pendeta Maksar Leskapo. Berkati beliau bersama keluarga, bersama istri, bersama anak-anak, dalam kehidupan hari lepas hari, dalam kehidupan mereka Bapa dimanapun mereka berada. Berkati KMJ kami dalam tugas-tugas dan tanggung jawabnya selaku KMJ, selaku kepala keluarga, selaku seorang ayah,
dan selaku pelayan-Mu. Biarlah ia boleh menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan dengan mengandalkan Engkau. Kami juga mau berdoa untuk para presbiter, PHM, dan juga unit misioner yang ada di GPIB Karis, dan juga para anggota komisi yang lainnya. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati kami semua, dan Engkau menyatukan hati kami selaku warga gereja GPIB Karis, untuk kami bersatu hati dalam ikatan dan iman percaya kami kepada Kristus. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat kami, jemaat GPIB Karis yang sakit. Kiranya Bapa mau menjamah mereka, sembuhkanlah mereka Bapa, biarlah mereka memperoleh kekuatan yang asalnya daripada-Mu saja. Berkati mereka yang berduka, mereka yang berkesusahan, kiranya Bapa mau mendengarkan doa mereka, dan mereka dihiburkan dan dikuatkan oleh Engkau saja. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, berkati Bapak Presiden hingga pemerintahan yang terendah. Kiranya pemerintahan kami ini Bapa, senantiasa mereka hidup takut akan Engkau. Dan biarlah keputusan-keputusan yang mereka ambil, itu adalah keputusan yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa di surga, kami mau serahkan juga anak-anak muda yang ada di GPIB Karis, anak-anak gerakan pemuda, persekutuan teruna, dan pelayanan PA. Bapa memberkati mereka semua dalam masa muda mereka. Biarlah mereka senantiasa ada dalam tangan mereka. Kehidupan mereka Engkau yang mengaturnya Bapa. Jauhkan mereka dari segala godaan, cobaan, serta tantangan yang mereka akan hadapi dalam mereka mencapai karir, dalam mereka bergaul, dan dalam mereka menjalankan kehidupan mereka. Berkati anak-anak muda GPIB Karis Bapa dimanapun mereka berada. Ya Bapa di surga, inilah kami, ampunkanlah akan dosa dan salah yang telah kami perbuat yang senantiasa melawan kehendak-Mu. Doa yang tidak sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu sekalian, ibadah kita sebentar lagi akan berakhir. Biarlah kita menjalani kehidupan kita di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam segala yang kita lakukan dimanapun kita berada. Biarlah kita mengandalkan Tuhan, dan biarlah kita menyerahkan hidup kita kepada tangan Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa, Tuhan juga yang akan memimpin dan menyertai kita. Kita akan menutup ibadah kita akan menerima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai ibu-ibu sekalian dan kita semuanya dimanapun kita berada. Amin. 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 Ibu-ibu sekalian, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat sore.